Desa Gondomayit. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Saya yang mendengar Mas Erik bercerita menatap bingung. Maksudnya ya opo Mas? Cah sing dikuburiku, podo mbek cah sing gedor lawang bahiku. Maksudnya gimana Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik menghisap rokoknya, lama, lalu mengangguk. Gak mungkin kata saya mencoba berkilah. Namun sanggahan saya hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Tidak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-ngalun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah. Ia dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Saya tidak bisa membedakan antara mau tertawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksudnya Mas? Cahiku wis mati apa durung asline? Gimana sih maksudnya? Itu anak sudah mati apa belum sebenarnya? Mas Erik masih diam lama. Kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun, meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik. Namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran testisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya, satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya, yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat, pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih, tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama. Sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu.
Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayat. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku, tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah, akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah merah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin, sembari berujar, "Nek ora roh apa-apa, ojo grusak-grusuk yole, nyawa ono organe. Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak, nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar. Bahkan hingga saat ini, Mas Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai mengambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Lah, tali pocongnya urung dibuka iku loh. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa edan, desa gila. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. "Le, kamare wis Simbah siapke." "Nak, kamarnya sudah disiapkan." Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan loso atau tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara petek atau ayam yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar, wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mar, krungu ora? Mar, dengar apa tidak?" Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya pocong ora? Rik, kamu percaya nggak sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku tahu krungu, jarene suara PTI ku nunjukke nek ono pocong kok sekitar kene. Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam artinya ada pocong di dekat sini. Mar,
Akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Deso iki gak beres. Ayo minggat wae. Ndokmu wis gak apa-apa toh? Mar, desa ini gak beres. Ayo pergi saja. Testismu sudah gak apa-apa kan?" Mendengar itu Mas Damar kemudian juga mengatakannya. "Rik, koyoke Simbah iki." "Rik, sepertinya Simbah." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana, ia melihat wajah mengintip. "Rik, minggat ae tekan kene. Rik, ayo kita pergi saja dari sini." "Opo toh? Ono opo? Ada apa? Kok jendela? Kok jendela? Di jendela, di jendela." Mas Damar menunjuk ke arah jendela. "Kok jendela ono Simbah? Di jendela ada wajah Simbah." Kaget, saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. "Kate nang endi to, Le? Mau kemana, Nak?" Mas Damarlah yang pertama maju. "Mbah, ngapunten, kulo badhe mantuk, Mbah." "Mbah, mohon maaf, kami mau pulang." "Mulai nang endi? Pulang kemana?" "Teng griya kulo, Mbah. Ke rumah saya sendiri, Mbah." Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu wis waras, Le? Penyakitmu sudah sembuh kah, Nak?" Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. "Mbah, panjenengan sinten asline? Sebenarnya Anda itu siapa?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Desa Gondomayit, desa perenggut nyawa," kata Simbah. Dengan langkah tertatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur. "Sopo wis mlebu desa iki? Ra bakal iso mulih, Le. Wis, nuruto omongan Simbah. Sesiapa yang sudah masuk desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya." Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. "Krungu swara iku, Le? Kalian mendengar suara itu, Nak? Roh artine? Tahu artinya?" Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. "Mayit, pocong." Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah, setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi. Karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah. Dengan mata mendelik melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar, Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya. Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. "Jancuk, jancuk." Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat. Suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. "Nggok mburi ono lawang, Rik. Di belakang ada pintu, Rik," teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari,
dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa maksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. "Melo aku, Mar. Ikut aku, Mar." Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik. Apa ono hubungannya? Kain kafan, Rik. Apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. Kok kotak sing nang pawon, akeh kain kafan ditumpuk. Di kotak yang ada di dapur, ada banyak kain kafan. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir, sampai ia baru sadar, di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Krungu ora, Rik? Dengar apa tidak, Rik? Krungu apa? Dengar apa? Tali pocong, tali mayit. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan Mar. Mayite tali poconge. Mayite tali poconge, rong ono sing dibuka. Tali pocong di mayatnya belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya nang endi? Kuburannya di mana? Nang kono. Di sana. Itu ngapain pocong yang ngikutin gitu, Mas? Tanya gua yang penasaran. Mas Damar menatap saya, mencoba berpikir sebelum berkata. Ini cuma asumsi sih, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti mengiyakan ucapan Mas Damar. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik tidak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang tidak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang di kiri dan kanan, sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh, kini terdengar sangat dekat sekali. Sampai Mas Erik berasumsi, suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini ia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari. Hingga Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Gok kuno, mayit yang dikubur mau. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya. Lah iku lak Simbah,
Katanya, "Itu kan Simbah." Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. "Cemit, ono opo sih ampe alas iki? Ada apa sih dengan hutan ini?" Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya, aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelibat suara. Suara meraung, keras sekali seperti suara macan. Tanpa mempedulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua, di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu, dan keluar pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. "Sampean-sampean yang ninggalin KTP di pos 1 yo? Kalian yang ninggalin KTP di pos 1? Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok, nek kate nggak gunung P, lapor lewat kene. Lewat Moch lah iso sih. Bodoh, kalau mau naik ke gunung P, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat. Sudah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar, seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. "Isih urip to awak-awak iki? Masih hidup ya kalian-kalian ini?" Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila di depan mereka. "Wes, ceritakno kabeh. Nang diae awak-awak iki rong dino iki?" "Sudah, ceritakan saja. Kemana kalian selama 2 hari ini?" "Pak," kata Mas Damar, "ono desa ya Pak, nggak kene." "Ada desa ya Pak di sini?" Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. "Ono," kata si bapak. "Ada." Si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik ia bertanya, "Nang endi ono desa Pak? Nek villa akeh nang kene." "Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak," kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. "Apa bener awak-awak mek wong loro sing munggah lewat kene? Apa benar kalian hanya berdua saja waktu mendaki di sini?" Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. "Syukur," kata si bapak. "Alas iki pancen angker. Biyen wis terkenal, akeh sing tahu eruh bahwa nang alas iki ana enggon sing diarani jenenge Petuk Sewu. Wit sing keramat, sing kabari ana desa ning jero kuno. Jenenge desa iku Desa Gondomayit. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu. Pohon keramat yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahe, ra ono sing eruh nang endi wit iki. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini.
Untunge awak-awak gak keboblok nang desa iki, ambek nggawa awak ganjil. Sampai iku kedaden, biasane siji ra iso mulih. Untungnya kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah orang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Saiki aku takon, opo sing mbok rasakne saiki? Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya, dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam. Tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur telentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya testisnya yang membesar perlahan kembali normal. Mene ojo ngoyo sembarangan nggih. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang saat fajar mulai menyingsing. Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. Pak, kulo tandet, neng desa niku enten simbah wadon sing sepet ngejar kulo pada rencang kulo. Niku sinten nggih? Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sartih. Sartih, kata Mas Erik mengulangi. Sampeyan tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sartih itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh simbah ini. Simbah niki menungso toh, Pak? Simbah ini manusia dong, Pak. Si bapak hanya diam, sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat? Dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan, hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak suka. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah, jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Malam itu, setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang saya pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar membuat saya harus senantiasa waspada dimanapun kita berada. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.